Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita pelajari ini merupakan sesuatu yang amat sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan pahala-pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, man ghassala maitan fa'adda fihi al-amanah wa lam yusha' ma alaihi minhu kharaja min dunubihi kayawma waladathu ummu. Dikatakan di dalam hadis, Nabi Muhammad menjelaskan, barang siapa yang memandikan jenazah, barang siapa yang memandikan jenazah, fa'adda minhul amanah, setelah itu dia ngambil amanat tersebut. Maksudnya ngambil amanat ini gimana? Memperlakukannya dengan baik, memperlakukannya dengan penuh adab, memperlakukannya dengan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Walam yufshi ma alaihi, dan dia tidak menebarkan aib yang dia lihat selama proses perawatan jenazah tersebut. Kalau melihat perkara-perkara yang tidak baik atau melihat perkara-perkara yang tidak berkenan, yang akan berpotensi menjadi omongannya orang di luar sana, dia memilih untuk menyimpannya, dia memilih untuk merahasiakannya. Maka dikatakan orang tersebut selesai memandikan jenazah, maka dapat pahala dari Allah Ta'ala, dibersihkan dari segala dosanya sebagaimana dia bayi yang baru saja dilahirkan. Jadi sampai diresiki sama Allah Ta'ala, saking besarnya pahalanya memandikan jenazah tersebut. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Orang yang nutupi aibnya orang muslim, yang nutupi kesalahannya orang yang beriman, di akhirat Allah Ta'ala yang nutupi aib-aibnya dia, Allah Ta'ala yang nutupi dosa-dosanya dia, Allah Ta'ala yang tidak akan menyingkapkan apa yang telah dia rahasiakan sampai dibawa mati. Rahasia itu dibawa mati sama orang tersebut. Maka di akhirat nanti sama Allah Ta'ala, aib-aibnya dia juga bakalan ditutupi sama Allah Ta'ala. Dan kalau kita lihat, perkara memandikan jenazah, perkara nyolati jenazah, perkara menguburkan, mengkafani dan lain sebagainya, itu bukanlah syariat baru, bukan cuma syariatnya Nabi Muhammad SAW saja, tapi semenjak pertama kali Nabi Allah Adam diturunkan sama Allah Ta'ala sampai datang ajalnya di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengirimkan para malaikatnya untuk menyerupakan dirinya seperti manusia-manusia pada umumnya, mencontohkan di hadapan anak-anaknya Nabi Allah Adam pada saat itu bagaimana cara mereka ini mandikan, ngafani, nguburkan. Nguburkan, malaikat yang turun untuk nguburkan Nabi Allah Adam, nutupi beliau dengan al-labinah. Kalau kita biasanya pakai kayu-kayu nutupi jenazah tersebut, di waktu itu pakainya lempung-lempung. Jadi potongan-potongan lempung ditaruh di atasnya, di atas jenazahnya Nabi Allah Adam. Setelah itu para malaikat ini keluar dari atas kuburan. Setelah itu nutupi yahtu alaihi turab, dikuburkan Nabi Adam sebagaimana kuburan pada umumnya. Setelah itu mengatakan di hadapan seluruh putra-putrinya Nabi Adam, para malaikat mengatakan, hadza min sunnatillah. Seperti ini cara Allah Ta'ala menjalankan sunatullah, jalan hidupnya manusia. Manusia itu mulai bayi, setelah itu dewasa, setelah itu tua, setelah itu mati. Kalaupun nggak sampai tua, tapi mesti habis hidup itu mesti bakalan menemukan yang namanya kematian. Dan seperti inilah harusnya kalian itu memproses jenazah-jenazah kalian. Kalau ada yang mati di antara kalian, maka hendaknya
dimandikan, dikafani, dikasih wewangian atau dikasih hanut dan lain sebagainya. Setelah itu disolati, habis disolati dikuburkan. Itu yang dicontohkan oleh para malaikat di hadapan seluruh putra-putrinya Nabi Allah Adam. Dan sebelum kematiannya Nabi Adam, sebelum wafatnya Nabi Allah Adam, sebelum beliau, yang meninggal duluan adalah salah satu putranya, yaitu Qabil. Qabil dibunuh sama saudaranya, yaitu Habil dibunuh sama Qabil, Habil dibunuh sama Habil. Kalau Habil ini gimana proses wafatnya? Setelah itu dia itu diapakan? Karena Qabilnya ini adalah orang yang durhaka sama Allah Taala, tidak mau manut sama abahnya, tidak mau manut sama aturannya Allah Subhanahu Wa Taala, sampai terjadi baku hantam tersebut, sampai terjadi pembunuhan pertama kali di atas muka bumi ini. Dan Qabil akan selalu mendapatkan jatah dari dosanya. Setiap kali ada pembunuhan di atas muka bumi ini dapat saham dosanya, si Qabil ini tadi. Dan dikatakan setelah saudaranya ini meninggal, kebingungan dia mau diapakan ini, tidak ngerti caranya mandikan, tidak ngerti caranya ngafani dan lain sebagainya. Dia kebingungan, keliling-keliling dari satu tempat ke tempat yang lainnya sambil bopong saudaranya, sambil bopong jenazah saudaranya ini selama 1 tahun. Dibawa-bawa, nggak ngerti mau ngapain, nggak ngerti mau diapain, dibawa selama 1 tahun. Dan jenazah saudaranya ini tidak berubah sama sekali, karena dia meninggal dalam keadaan syahid, meninggal dibunuh oleh saudaranya. Jadi tidak berubah selama 1 tahun. Sampai dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala diabadikan di dalam Al-Quran, Allah Taala mengatakan faba'athallahu alaihi ghuraban. Allah Taala mengirimkan kepada Qabil dan mengirimkan kepada saudaranya Habil ini 2 ekor gagak yang saling bertengkar. Setelah itu saling bunuh-bunuhan. Salah satu diantaranya ini terbunuh. Setelah itu gagak yang satunya gali kuburan, pakai paruhnya itu gali kuburan, diletakkan burung yang satunya itu di dalam kuburan tersebut. Setelah itu ditutupi. Maka Qabil waktu itu mengatakan ya wailata a'ajiztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya sau'ata akhi fa asbaha minan nadimin. Jadi dikatakan waktu itu ketika melihat kejadian tersebut, apa enggak mampu saya untuk menjadi seperti burung gagak ini, fa uwariya sau'ata akhi, yaitu dengan menguburkan jenazah saudara saya. Jadi dicontohkan, kalau Habil hanya dicontohkan sama Allah Ta'ala semacam itu, sehingga dia tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati. Tapi dimakfu, karena belum ada yang namanya syariat prosesi perawatan jenazah. Baru ketika Nabiullah Adam wafat, para malaikat yang mencontohkan di hadapan anak cucunya untuk memperlihatkan seperti apa seharusnya. Nah, kalau kita lihat, kalau ini adalah satu syariat yang begitu lawas, yang begitu lama, bukan cuma 1400 tahun, tapi mungkin ratusan tahun, ribuan tahun, jutaan tahun yang lalu mungkin, kejadiannya, wafatnya Nabiullah Adam sampai kepada kita ini, kok sampai masih ada yang salah di dalam perawatan jenazah. Niki kan nemen berarti, nemen apa nih? Nemen ndak mau taunya, nemen ndak mau taunya. Soal anek wong mati, pokoknya aku nggono nggo beras apa nggo gula, nggak cukup itu aja, Bu. Bahkan bisa dikatakan bukan itu yang penting, Bu. Bukan berasnya jenengan, bukan gulanya jenengan, bukan minyaknya jenengan, bukan. Karena itu semuanya tidak akan bisa lagi dinikmati oleh si mayit. Tapi yang mampu kita berikan kepada mereka sebagai hadiah terindah terakhirnya mereka adalah dengan memproses mereka seindah mungkin, sebaik mungkin, sedekat mungkin dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dijaga auratnya, dijaga kemaluannya, dijaga apapun yang berpotensi untuk menjadi omongannya orang di luar sana. Kita yang wajib untuk menjaga. Kemarin kita sudah bahas tentang hukumnya mandikan jenazah dan minimalnya memandikan jenazah atau yang wajib dari mandikan jenazah ini yaitu ngalirkan air,
mulai dari ujung kepala mereka sampai ke ujung kaki mereka sekali basuhan, sekali basuhan yang rata itu sudah cukup, itu wajibnya, Tapi kalau kita mau ngambil sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, akmalul ghusl, cara mandikan jenazah yang paling sempurna, lahu khutuwat. Ini ada banyak khutwahnya, ada banyak urutan-urutannya. Yang pertama yudhul mayyit 'alal mughtasal wa yakunu 'ala lawhin, seperti yang kita kemarin bahas. Kalau misalkan kita punya jenazah itu diletakkan di atas tempat yang semacam ini, jadi tempat yang agak tinggi, sekiranya kalau kita berdiri, jenazah itu sejajar, kita mandikannya itu gampang, kalau ada alatnya. Kalau enggak, kalau memang biasanya kita itu pakai di pangku, ya wes di pangku, di pangku 3 orang atau 4 orang, bagian kepalanya sendiri, bagian pundaknya sendiri, bagian punggungnya sendiri, bagian kaki sama. Jadi sendiri-sendiri, setelah itu nanti, tapi kalau misalkan ada yang megangi gini, akhirnya yang mandikan ini nggak bisa leluasa untuk mau mandikan dari sini atau mandikan dari sini, kan nggak bisa. Cuman dari salah satu sisi saja akhirnya kalau di pangku, Tapi jadi paling afdolnya harusnya ditaruh di tempat, jadi kursi atau apa, bubukan semacam itu. Tapi yang sekiranya kalau ada lagi yang bawahnya itu bolong-bolong. Jadi air itu begitu nyampe langsung turun. Dan yang perlu dipersiapkan, ini wangi-wangian ini tidak boleh padam. Jadi kalau jenengan biasa dupa, nyalakan dupa, taruh di sampingnya. Biar apa? Biar kalau misalkan ada aroma-aroma yang tidak enak, karena jenazah waktu dimandikan itu biasanya keluar BAB, keluar pipis. Ya kadang-kadang kalau perempuan apalagi yang masih istilahnya yang masih produktif gitu, keluar darah haid, keluar keputihan dan lain sebagainya, otomatis aromanya tidak sedap. Untuk menetralisir, istilahnya untuk meminimalkan aroma, kita nyalakan. Atau kalau misalkan zaman sekarang ada yang curut itu, monggo. Pokoknya biar caranya ben wangi. Gimana caranya biar aromanya itu wangi? Nyalakan dupa. Setelah itu kita cari tempat yang tertutup, bukan tempat yang terbuka. Tertutup ini mulai dari atasnya juga tertutup. Jadi kalau dilihat rumahnya ada sumurane, misalkan ada tempat buat yang luas untuk cuci, biasanya buat cuci dan lain sebagainya, atapnya itu tertutup. Cari tempat itu. Jangan ditaruh di terasan rumah, neng pekarangan rumah, cuman digeberi aja, semua orang bisa buka sakarpe dewe. Bahkan saya pernah melihat orang mandikan jenazah bukan cuman di terasan rumahnya, neng pinggir jalan, Bu. Di sebelah situ itu di pinggir jalan. Di pinggir jalan, bener-bener di pinggir jalan. Pak becak kabeh nontoni. Sujudno sing meninggal lanang. Untungnya masih alhamdulillahnya itu yang meninggal itu laki-laki, istilahnya ndak nemen-nemen. Tapi kalau perempuan, istilahnya itu omongannya orang pulang ke rumah itu omongannya reno-reno itu pasti. Iki ngene dan lain sebagainya. Jadi yang kita cari harusnya tempatnya itu tertutup, bahkan atasnya pun juga tertutup. Bahkan atasnya pun juga tertutup. Setelah itu wangi-wangian itu jangan berhenti nyala. Jangan berhenti nyala. Setelah itu yang yakunal ghusl fil khalwah tahta saqin. Setelah itu yang masuk ke tempat memandikan ini secukupnya. 5 orang sebenarnya cukup. 5 orang itu sebenarnya sudah cukup. 1 yang mandikan, 1 yang bolak-balikkan, istilahnya balikkan ke sana, balikkan ke sini, atau butuh begini. 1 orang, 1 orang yang seperti itu. 1 orang lagi yang nuangkan air, 1 orang lagi yang nuangkan air. 1 orang lagi yang ini yang tak campur sama sabun, yang ini yang sama kafur, yang ini yang air bersih. 1 lagi yang bagian nuangkan airnya. Istilahnya kalau misalkan air ini butuh, kalau zaman sekarang kan pakai keran semuanya, pakai keran semuanya.
Atau istilahnya kalau mau tambahan ya itu tadi yang mangku-mangku, misalkan cucu-cucunya atau anak-anaknya 3 orang 4 orang, nah, silahkan. Tapi gak usah sampai 20 orang masuk semuanya. Iki nyapo wae tangan kene sih di dhewe kene ae. Nggak perlu Bu, nggak perlu yang seperti itu. Setelah itu, nah yang bagian ngerawat, yang bagian ngosoi istilahnya, yang bagian bersihkan, ini sebaiknya pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan yang lembut. Kalau kita ada di sini namanya waslap. Jadi nopo sarung tangan tapi terbuat dari kain anduk gitu, terbuat dari kain anduk. Cari yang seperti itu untuk ngusapi biar yang kotor-kotor ini juga gampang untuk luntur dari badannya si mayit. Setelah itu yang ketiga yusnadul ghasil al mayyit birifqin wa yaj'al rukbatahu min qafal mayyit yusnad. Ini yang ketiga adalah ini napa? Jenazahnya ini perlu untuk dikeluarkan perkara-perkara yang kotor-kotor dari dalam perutnya mereka. Jadi misalkan ini jenazahnya Ini misalkan jenazahnya. Setelah napa? Sudah siap semacam ini sekali waktu, tapi yo jangan gininya di biasa. Ngeten diginikan. Jadi didudukkan sedikit, Setelah itu bagian perutnya ini kita tekan sedikit. Dipitet. Dipitet bagian perutnya. Nah, biasanya kalau misalkan masih ada sisa-sisa kotoran dari perutnya jenazah, ini pada saat ini keluar. Keluar ketika kita miringkan gini, setelah itu diginikan. Dipijat. Nggak usah teman-teman tapi dipijat sedikit aja. Kalau misalkan apalagi kalau misalkan jenazahnya dari awal ketika meninggal itu sudah ditaruhi sesuatu yang berat di perutnya, itu kotorannya sudah turun semuanya. Sudah turun semuanya, mek garek dipijat titik sudah keluar semuanya. Bahkan mungkin kalau kita taruh dari awal, setelah itu dibersihkan, kemungkinan waktu dimandikan ini sudah tidak keluar apa-apa. Ketika dimandikan ini sudah tidak akan keluar apa-apa lagi. Seperti itu. Jadi di atasnya kita tutupi sesuatu. Setelah itu di awal waktu dimiringkan semacam ini tadi. Setelah itu dipidati bagian perutnya. Jadi setelah itu yang keempat yunajil ghasil al mayyit fayaghsil qubulahu wa duburahu wa ma hawalaihima. Setelah dikeluarkan kotorannya, yang pertama kali kita lakukan dari prosesi memandikan ini adalah nyeboin si mayit. Nyeboin si mayit. Nyeboinnya ini tidak boleh pakai tangan secara langsung semacam ini. Tidak boleh pakai tangan secara langsung. Jadi kita pakai kaos tangan itu tadi. Kaos tangan yang sekiranya habis dipakai nyawi dibuang. Itu lebih bagus lagi. Dicawiinya tetap tidak boleh ngelihat bagian auratnya. Tetap ditutup. Jadi berarti gimana Kak? Misalkan ini kita tutupi semacam ini. Jadi yang kita singkap dari badan jenazah ini adalah yang waktu itu perlu untuk kita bersihkan. Bagian lain tidak boleh dibuka. Jadi misalkan kita lagi membersihkan bagian kepala, bagian sini ditutup. Kita bersihkan bagian kaki, bagian sini ditutup. Seperti itu. Ketika ketika nyeboin jenazah ini, cukup tangannya saja. Jadi dari sebelah sini tangannya yang mandikan masuk, sebelah sana air ngalir terus. Air dialirkan terus ke tempat tersebut. Setelah itu dicawii biasa aja. Bagian depan, bagian belakangnya dulu. Setelah itu bagian depannya. Apa perlu sampai masuk? Tidak boleh, haram hukumnya. Saya beberapa kali dicurhati orang. Ini ada di antara mereka yang mandiin perempuan, tapi tata caranya mereka ini 2 jari ini harus masuk ke bagian kemaluan belakang, tempatnya BAB. Katanya mereka ini Kak ya seminggu ndak hilang baunya. Yo salahnya jenengan dewe,
boleh haram hukumnya. Bahkan istilahnya ketika mandikan pun, ketika nyawi pun ini enggak pakai tangan langsung, tapi pakai pembatas semacam itu, pakai kain atau pakai sarung tangan. Ini pakai tangan secara langsung, habis itu gitu. Oke. Jadi bagian belah buburnya itu dicolok begini. Oke, ngapain? Oke, enggak boleh. Oke, haram hukumnya. Oke. Jadi cukup dibersihkan sebagaimana kita kalau cebok. Oke, sebagaimana kalau kita cebok, bagian depan dibersihkan, bagian belakang juga dibersihkan. Kalau perlu dibalik. Oke, istilahnya gini. Jadi misalkan perlu dimiringkan sedikit. Perlu dimiringkan sebelah sini, dimiringkan sedikit. Oke, cukup seperti itu saja. Tidak perlu sampai melahirkan meninggal nggak usah. Jadi yunajal ghasal amai qablahu wa duburahu. Ya. Jadi bagian duburnya dulu, wa ma hawalaihima biyadil yusra, pakai tangan kiri, wa yaktiru sabbul ma alaihi liyudhab ainul kharij wa rihu wa ma'amkan. Setelah itu disiram air sebanyak mungkin untuk agar yang keluar dari jenazah ini tadi cepat-cepat hilang, cepat-cepat turun, aromanya tidak terlalu mengganggu bagi para pemandi jenazah. Setelah itu yang kelima, yuzilul ghasil bi khirqatin ukhra al-awsakh allati tahta adfarihi wa hiya udunaihi wa anfihi wa famihi wa qada fi ainihi. Setelah itu yang khirqah atau sarung tangan yang dipakai nyeboin tadi dibuang. Dibuang, ngambil sarung tangan lain lagi untuk membersihkan bagian-bagian yang sulit terjangkau. Bagian mana itu? Udunaihi. Jadi pakai waslam itu tadi. Kalau yang ini pakai tangan kanan enggak apa-apa. Dibersihkan telinganya, disiram air, dibersihkan telinganya. Telinga-telinganya ini dibersihkan, bagian matanya dibersihkan. Setelah itu hidungnya dibersihkan. Kalau dilihat kukunya kotor, bagian kuku-kukunya itu dibersihkan. Jadi tempat-tempat yang sulit untuk terjangkau secara langsung, kalau air disiramkan gini tok, dan kotorannya itu tidak hilang, maka harus dihidupkan. Digini-ginikan kuku-kukunya, bagian kanan, bagian kiri, dan sunnahnya selalu kanan dulu, setelah itu kiri. Bersihkan kanan, bersihkan kiri. Dilihat kuku kakinya, oh iya ini juga kotor. Nah, bagian kanan dulu, setelah itu bagian kiri. Perlu dipotong apa boten? Boten, tidak perlu dipotong. Kecuali kalau misalkan hal tersebut ganggu. Kecuali kalau hal tersebut ganggu. Misalkan ada orang manjangkan kukunya, setelah itu dibikin lincip. Benaknya gini ketucuk, gini kecolok. Itu tidak apa-apa dipotong. Kalau dipotong pun nanti harus dikembalikan lagi, dikuburkan bersama jenazah. Rambut-rambutnya yang rontok pun nanti juga dimasukkan bersama jenazah. Jadi kotoran-kotorannya itu tadi dibersihkan dengan kain yang lain. Setelah itu diapain? Yuwadhu, diwudukan. Yuwadhu al-ghasil al-mayyit wudu'an kamilan bisunanihi ma'adhkarihi wa takunu khirqatun ala yadil yusra malfufah liyusawwikahu bisababah. Jadi diwuduin dengan wudu yang sempurna semampu kita, dengan mendatangkan doa-doa yang sunnah kita hadirkan ketika kita berwudu. Dan dimulai dengan bersiwak. Nyiwakinnya itu istilahnya bagian giginya pun juga harus dibersihkan. Tapi tidak perlu pakai odol, tidak perlu pakai sikat gigi. Cukup pakai. Jadi misalkan ini kain, tangannya jenengan diginikan, setelah itu digini-ginikan. Di bagian giginya itu pakai kain gini, setelah itu digini-ginikan. Digosok, digosok pakai kain, nggak perlu pakai sikat gigi. Setelah itu diwuduinnya, sama kayak kita wudu pada umumnya, kumur-kumur. Kalau pas kumur-kumur ini gimana? Niki, satu nyiramkan air, satu miringkan. Jadi begitu masuk airnya diginikan, masuk lagi diginikan, masuk lagi diginikan. Jadi langsung keluar. Hidung ya gitu, dikeluarkan. Setelah itu bagian wajah, diusap ngambil air bagian wajah. Pak sambil doa, Allahumma bayyin wujuhaha yauma tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh. Ya Allah, putihkan wajahnya dia di hari di mana Allah Ta'ala menghitamkan wajahnya orang-orang yang dimurkai dan ngasih cahaya di wajahnya orang-orang yang beriman.
bagian tangannya, ya Allah, jadikan tangan ini tangan yang nerima kitabnya pakai tangan kanan. Ketika tangan kiri, ya Allah, jangan sampai dia nerima kitabnya pakai tangan kiri. Ketika basuh bagian rambutnya, ya Allah, lindungi seluruh kulit dan juga rambutnya dari panasnya api neraka. Semua didatangkan. Kalau jenengan bisa, dah hafal bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Semampunya kita, sengertinya kita. Sengertinya kita. Jadi sampai sempurna dimandikan, diwudui. Jadi setelah tahap pertama itu nyeboin, setelah itu bersihkan bagian-bagian yang sulit, setelah itu diwudukan. Diwuduinnya ini sunnahnya di awal. Sebagaimana kalau kita mandi besar pun sunnahnya wudu itu di depan. Tapi biasanya kalau orang wudu di depan biasanya batal lagi, mungkin nanti cebok dan lain sebagainya. Maka kalau seperti itu nanti di akhir wajib wudu lagi. Tapi kalau untuk jenazah di awal sudah diwuduin dan setelah itu tidak wajib diwuduin lagi. Dan tidak sunnah juga untuk diwuduin lagi. Misalkan nanti setelah dia dikafani ternyata dicium sama tetangganya, misalkan anak tangganya ngambung, atau kedemek sama sepupunya yang bukan mahram, apa wajib diwuduin lagi? Boten. Yang batal cuma yang hidup, yang mati tidak batal lagi. Dan wudunya jenazah itu bukan wudu untuk sholat. Wudunya jenazah itu bukan wudu untuk sholat, tapi wudu untuk pembersihan terakhir yang nyakup sama dengan mandinya dia. Jadi diwuduin semuanya sempurna. Bagian wajah, setelah itu tangan, setelah itu rambut, setelah itu kaki. Setelah itu bagian kaki. Waisan bahkan doa setelah wudu pun disunahkan. Doa setelah wudu pun asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Itu sunnah untuk dibacakan setelah mewuduin jenazah. Wudu sudah sempurna. Habis itu ghasil al-mayyit bisidr. Fa in fuqida fa sabun aw ghairuh. Thalatha marrat bi an yughsal ra'sahu mubtadi'un min a'lahu ila lihiyati. Setelah itu yang kita proses pertama kali dari mandiin ini bagian wajahnya, bukan bagian kepalanya. Jadi ambil air yang sudah dicampur sabun itu tadi, setelah itu dibersihkan bagian kepalanya, rambutnya, kalau misalkan rambutnya panjang, semuanya juga harus kena air, semuanya harus rata kena air sabun ataupun juga kena air. Bagian wajahnya dan lain sebagainya, pokoknya bagian kepala dulu. Habis pakai air sabun, pakai air bersih. Jadi pakai air sabun, setelah itu pakai air bersih. Bukan air sabun sini, baru air, boten. Disabuni air. Disabuni bagian kanan, air. Disabuni bagian kiri, air. Bawah kanan, air. Bawah kiri, air. Seperti itu. Jadi satu-satu, bagian kepala dulu. Setelah itu kanan, bagian kanannya mayit depan. Depan sampai bawah, kiri sampai bawah. Habis itu bagian belakangnya pun dimiringkan aja. Kiri belakang, kanan belakang, setelah itu kiri belakang, selesai. Selesai. Jadi itu yuzilul ghasl as-sidr aw as-sabun ala kaifiyatil madiyah yusil ghasl. Jadi itu tadi setelah air sabun, setelah itu air bersih, terakhir pakai air kapur. Pakai air kapur baru. Caranya gimana? Sama juga. Bagian kepala dulu, setelah itu kanan depan, kiri depan, kanan belakang, kiri belakang, selesai. Jadi minimal itu paling sempurnanya 3 step ini tadi. Pakai air sabun, setelah itu air bersih, setelah itu air kapur. Air kapur barus. Kalau misalkan pengen lebih dari itu gimana? Boleh 5 kali. 5 kali. Kalau 5 kali ini gimana? Kalau 5 kali air sabun, setelah itu air bersih, air sabun lagi, air bersih lagi, setelah itu air kapur. Air kapurnya selalu sekali. Kalau misalkan pengen lagi 7 kali,
air sabun, air kapur, air sabun, air bersih, sabun, air bersih, air yang telu, habis itu air kafur. Seperti itu. Boleh nggak sampai 9 kali? Ya boleh, 9 kali, maksimal 11 kali. Ya, milik ben sampai sencel sampai katen sampai jero kono, ya, pas 11 biji. Kalau praktek pisan, ben hafal sampai gitu. Ya, enggak apa-apa, silakan. Tapi maksimal adalah 11 kali. Nggak boleh lebih daripada itu. Seperti itu. Oke. Kalau sudah selesai, sampai bersih, ambil kain anduk kain yang di atas sini tadi, yang di atasnya mayat tadi, digantikan dengan kain yang lebih kering. Digantikan kain yang lebih kering. Caranya gimana? Dan langsung ini dicepot, setelah itu digantikan boten, jadi kita ambil, misalkan ini kain, kita tutupi dulu, misalkan dibuka dari sini, ini ditaruh di bawahnya, diangkat, diginikan sampai lepas. Tidak boleh dibuka langsung, setelah itu ditutupi kain lain, tidak boleh. Istilahnya sampai akhir pun jenazah ini tidak boleh dibiarkan telanjang bulat. Dan yang paling harus dijaga ketika kita mandikan jenazah, yang paling harus dijaga jangan sampai melihat kemaluannya jenazah. Jangan sampai melihat kemaluan. Yang lain-lainnya masih tidak apa-apa, melihat wajahnya tidak apa-apa, melihat tangannya tidak apa-apa, melihat kakinya tidak apa-apa. Tapi bagian kemaluan ini tadi mutlak tidak boleh dibuka, tidak boleh dilihat. Tidak boleh dibuka, tidak boleh dilihat. Seperti itu caranya mandikan jenazah. Seperti itu caranya mandikan jenazah.